Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Live semuanya? Kembali lagi bersama aku Devi Pusita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, seperti judul videonya, kalau biasanya aku bahas insecure yang dirasakan perempuan dan beberapa narasumber di video-video sebelumnya juga perempuan, tapi video kali ini aku akan bahas insecure yang dirasakan oleh laki-laki. Bukan cuma perempuan aja yang merasakan insecure, kalau laki-laki yang selama ini kita lihat terkenal dengan sosok yang tangguh, sosok yang gak pernah nangis, sosok yang kuat, dan juga luar biasa gak pernah sedih ya kayaknya. Di sini itu bukan seperti itu teman-teman, tapi mereka juga punya insecure-nya sendiri. Di salah satu komentar di @love itu ada yang bilang malah di body shamingin sama pacarnya, berarti perempuan kan kalau yang komen itu laki-laki. Dan di sini kita perlu sekali untuk menjaga attitude kita, untuk menjaga perkataan kita. Kembali lagi aku katakan kalau misalkan hal yang kita bicarakan mungkin menurut kita itu bercandaan, tapi kita nggak tahu seberapa besar pengaruh perkataan kita itu ke orang lain. Apalagi dalam hal ini pacarnya biasanya ya. Pacar berarti orang yang menurut dia berarti dalam kehidupannya. Di sini ada peran authority. Authority itu adalah apa ya? Wewenang atau dia punya peran dalam kehidupan seseorang itu, sehingga apa yang dia katakan itu masuk dalam pikirannya dan juga menjadi bermakna. Contoh ya, kamu punya pasangan misalnya, terus pasangan kamu bilang, kok kamu bla 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 sih, contoh aja, mohon maaf ya, kok kamu kulitnya agak gelap misalnya, seperti itu. Kalau itu yang ngomong pacarnya sendiri atau yang ngomong keluarganya, itu sakitnya lebih luar biasa daripada yang ngomong cuma sekelebat orang lewat yang gak dia kenal, gitu gak? Kamu pasti juga pernah mengalami itu. Kalau yang ngomong orang siapa sih, orang di seberang lewat kamu, terus kemudian menghina kamu secara alah, paling kamu pikirnya udah amat lah siapa dia gitu. Tapi kalau yang ngomong keluarganya sendiri, orang tuanya sendiri, pasangannya, kakak adiknya, biasanya itu lebih ngena. Dan di sini bukan cuma perempuan, kalau misalkan diomong sama laki-laki itu ngejleb, tapi laki-laki juga merasakan insecure yang sama, tapi bedanya kalau laki-laki itu tidak menampakkan kegalauannya. Kalau perempuan kan biasanya habis diomong seperti ini, di depannya hahihi, tapi pas pulang langsung overthinking, dipikir berminggu-minggu, dipikir berbulan-bulan, sampai kadang gak doyan makan kayak gitu. Dan laki-laki ini ketika insecure biasanya ada yang dia melakukan perbaikan diri, ada juga yang malah bodo amat dan tidak mau melakukan apa-apa dan malah memperparah sisi yang menurut dia insecure. Ibaratnya kayak ya udahlah, mau gimana lagi, udah kayak gini, ngapain juga nggak ada gunanya, seperti itu. Atau kadangkala ketika laki-laki merasa insecure, mungkin kamu ngerasain juga ya untuk cowok yang nonton, ketika insecure terhadap sesuatu, misalnya kamu jadi takut mendekati seseorang yang kamu suka, kamu jadi menjauh atau bahkan merasa udah minder duluan, jadi daripada aku nanti patah hati, potek, sakit hati, mendingan gak usah, biasanya kayak gitu. Jadi insecure laki-laki itu juga bukan cuma fisik ya, tapi juga kadang-kala fisik itu meliputi mungkin ukuran tubuh, dalam hal ini tinggi badan, terus kemudian berat badan, terus kemudian warna kulit, kemudian jerawat atau enggak, terus kemudian kulitnya warnanya seperti apa, terus ya bla bla bla, banyak sekali insecure fisik juga dirasakan oleh laki-laki. Kalau kamu merasakan dan tidak, atau di luar apa yang aku sebutkan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk hal lain misalnya prestasi, kemudian keadaan ekonomi, biasanya kalau laki-laki yang mohon maaf dia merasa kondisi ekonominya itu tidak sesuai atau lebih rendah daripada perempuan yang dia sukai, biasanya dia udah minder duluan, kayak apalah, aku cuman UP abu misalnya, nggak layak buat deket-deket sama dia, aku nggak pantas deket-deket sama dia. Ya karena di sini laki-laki merasa ketika kondisi ekonominya mohon maaf lebih rendah daripada perempuan, dia merasa harga dirinya tercoreng gitu. Apalagi kalau misalkan berlanjut ke hubungan pernikahan, biasanya mereka takut ditindas seperti itu. Dalam hal ini bukan cuma tarafan ekonomi, tapi juga hal pendidikan. Pendidikan biasanya juga seperti itu. Kalau pasangannya lebih lulusan, misalnya pasangannya S3, dia S1, kadang-kala merasa insecure. Terus kemudian dia merasa cuma lulusan SMK, padahal kan bukan cuma dia merasa cuma lulusan SMK, kemudian suami, kemudian perempuannya lulusan S1 misalnya, dia kemudian membandingkan, wah dia aja lulusan S1, nanti gimana kalau bla bla bla, gimana kalau seperti ini. Dan dalam hubungan biasanya ini
berakhir si cowok jadi posesif, takut banget kehilangan perempuan ini sehingga apa-apa nggak boleh, karena apa? Karena insecure, seperti itu. Dan apa sih yang harus dilakukan kalau misalkan laki-laki merasa insecure? Kurang lebih sama seperti perempuan. Insecure ini ada beberapa manfaat untuk diri kita, untuk perbaikan diri, memotivasi diri untuk memperbaiki dan mendorong untuk lebih baik lagi. Ketika seseorang merasa insecure kan berarti dia merasa tidak nyaman terhadap sesuatu. Kemudian itu mendorong dia untuk melakukan sesuatu biar sesuai dengan ekspektasinya. Misalnya dia insecure karena jerawat misalnya. Laki-laki insecure karena jerawat. Karena insecure perihal jerawat ini, untuk beberapa orang yang memanfaatkan insecure-nya dalam hal baik, dia akan berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan cara perawatan, biar jerawatnya ini hilang dari wajahnya, biar lebih kinclong, kayak artis Korea misalnya seperti itu. Jadi mendorong seseorang untuk berubah menjadi lebih baik. Kemudian atau lagi adalah insecure karena ukuran tubuh, misalnya merasa gemuk. Kemudian karena dia merasa gak nyaman dengan kegemukannya, mungkin akibat sering dihina atau mungkin dari dirinya sendiri, itu akan mendorong seseorang untuk, wah kayaknya gak bisa lagi nih kalau misalkan badanku seperti ini, aku harus diet, aku harus olahraga biar kurus. Sehingga dia melakukan olahraga, sehingga dia diet, kemudian dia menjadi lebih sehat. Kemudian contoh hal lain lagi, teman-teman bisa kasih contoh sendiri. Jadi insecure itu juga ada manfaatnya untuk perbaikan diri, untuk mendorong diri menjadi lebih baik lagi dengan melakukan perubahan. Tapi kalau misalkan insecure-nya ini sangat parah dan dijadikan sebagai sesuatu yang justru malah membuat dia terpuruk, lebih baik segera berkonsultasi dan mencari solusi, karena ini bisa berbahaya, bukan malah mendorong seorang lebih baik tapi malah menjadi bodoh amat. Itu tidak boleh ya, seperti itu. Kita diberikan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perubahan yang lebih baik terhadap diri kita. Jadi kalau insecure-nya masih bisa dirubah, dalam arti contoh tadi berat badan, kulit wajah yang mungkin kurang bersih dan sebagainya, masih bisa dilakukan perawatan, itu harus dilakukan perawatan. Jadi lakukan perubahan terhadap diri kamu apabila itu bisa dirubah, kecuali contoh misalkan jenis kelamin ini nggak bisa ya, insecure karena laki-laki, kan sudah takdirnya seperti itu, jadi mau diterima kalau memang udah seperti itu. Tapi kalau insecure-nya karena hal yang bisa dirubah, mau diperjuangkan, karena Allah memberikan kita kemampuan untuk itu dan Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa melakukannya. Dan untuk kamu laki-laki yang sekarang merasa insecure karena beberapa hal, mungkin dari keluarga, dari teman, dari pacar sendiri yang body shaming atau menghina, katakan kepada diri kamu dan berkomitmen untuk merubahnya. Ayo kita berjuang merubah ini masih bisa diperjuangkan. Ketika kamu merasa susah di awal, itu memang susah sih, karena kita beranjak dari sesuatu yang belum pernah kita lakukan ke sesuatu yang kita lakukan. Contoh misalkan pengen ngurusin badan, yang awalnya nggak olahraga jadi memaksa diri buat olahraga, yang awalnya makannya seabrek jadi dikurangin perlahan-lahan. Itu berat karena belum pernah seperti itu, tapi susah adalah definisi dari sesuatu yang belum dibiasakan. Ingat hasil yang ingin kamu capai biar kamu terus semangat untuk mencapainya. Aku yakin kamu pasti bisa melakukannya. Ayo kita manfaatkan insecure yang kamu rasakan itu untuk memotivasi diri kamu menjadi orang yang lebih baik lagi, karena Allah yakin kamu pasti mampu. Seperti itu ya. Jadi jangan khawatir, perjuangkan selagi masih bisa diperjuangkan untuk kebaikan diri kamu sendiri, biar kamu bisa menjadi versi terbaik dari diri kamu ke depannya. Jadi seperti itu ya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.